Shalom Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di dalam program Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua sehat dalam keadaan baik, dan saya mengharapkan kita semua bisa selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur itu kita bisa menerima lebih banyak lagi kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan menggali tentang satu orang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas atau Didimus, yang artinya adalah kembar. Dia adalah salah satu orang yang berada di dalam lingkaran terdalamnya Tuhan Yesus. Tapi Thomas ini jarang dibicarakan. Malah terkenalnya karena suatu hal yang kurang baik, yaitu dia terkenal karena keraguan-raguannya, dia terkenal karena ketidakpercayaannya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita buka ayatnya. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita pada saat membaca ayat tersebut, dan pastinya banyak orang akan mengira bahwa Thomas ini bodoh, bahwa Thomas ini adalah orang yang bebal. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi, tidak bisa dinilai sesimpel itu. Dan justru bisa berlaku kebalikannya, karena apabila kita dalami, Thomas ini tidak serta-merta percaya kepada perasaannya dan tidak langsung setuju dengan pendapat banyak orang, yaitu teman-temannya. Jadi orang seperti ini itu biasanya dia cerdik, biasanya dia menggunakan logikanya, dia tidak takut bertanya pada saat dia tidak mengerti, dia juga penuh dengan skeptisme, dia berhati-hati sekali, dia nggak langsung saying yes, dan hidupnya banyak keraguan-raguan. Tapi orang seperti ini justru dia tidak mudah dibodohi. Karena tipikal orang seperti ini dia pengen yang namanya kepastian. Dia ingin informasinya lengkap, dia ingin data sebelum memutuskan untuk percaya. Dan akhirnya setelah Thomas mendapatkan apa yang diinginkannya, dia ketemu dengan Tuhan Yesus, lihat bekas luka di tangan dan lambungnya, tidak butuh waktu lama, dia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ada di ayat yang ke-28. Terjadi perubahan yang dahsyat, yang tadinya dia ragu-ragu, gak percaya, menjadi yakin penuh, menjadi all out. Dia berani menyebarkan firman Tuhan sampai ke India dan mati di sana sebagai martir. Jadi ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia yakin dengan apa yang dilihatnya, dia cukup mendapatkan data, dia berani untuk melakukan yang terbaik. Saudara-saudara, Thomas ini relevan dengan manusia zaman sekarang yang pada umumnya menuntut banyak data dan bukti sebelum percaya sesuatu. Termasuk saya dan saudara semua. Padahal Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi orang-orang seperti kita ini bukan berarti bodoh dan bebal. Dan pada saat saya sedang mempersiapkan firman ini, Tuhan seperti memberi impresi di dalam hati saya, kenapa mengambil pembahasan dengan tema seperti ini, menghalau keraguan, karena tidak semua orang sama. Setiap orang pasti berbeda dalam hal
background kehidupannya, latar belakangnya, experience-nya, pengalaman hidupnya, pendidikannya, budaya keluarganya, dan itu sangat-sangat mempengaruhi penerimaan setiap orang dalam percaya kepada Yesus. Yang intinya saya ingin sampaikan di sini adalah tidak semua orang bisa percaya hanya dengan mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan khotbah. Sama seperti Thomas yang tidak percaya sampai dengan dia sendiri menyentuh luka paku di tangan dan lambungnya Tuhan Yesus terlebih dahulu, lalu dia percaya. Kalau kita gali sedikit lebih dalam lagi, Bapak Ibu semua, Thomas ini orang yang ada di ring satunya Tuhan Yesus. Tapi dia ternyata bisa ragu-ragu dan dia tidak percaya sebelum ada bukti-bukti yang disyaratkannya. Dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dia berinteraksi setiap hari dengan Tuhan Yesus, dia kemana-mana bareng sama Tuhan Yesus, tapi kok bisa ya bereaksi seperti itu? Itu Thomas, 2000 tahun yang lalu hidup bareng dengan Tuhan Yesus secara fisik. Apalagi kita hidupnya 2000 tahun sesudah kejadian ini, di mana kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus, nggak bisa ngobrol, nggak bisa bergaul, bercanda secara fisik dengan Tuhan. Jadi saya kira ini adalah hal yang umum terjadi, dan jangan merasa aneh atau tersinggung atau terserang ketika ada orang menyatakan sulit untuk percaya sama Tuhan. Ketika ada orang menyatakan ketidakpercayaannya sama Tuhan. Karena ini jelas bukan kuasa yang ada di tangan manusia untuk membuat seseorang percaya. Ini bukan hal seperti marketing yang sedang mempresentasikan sebuah produk, meminta untuk dibeli. Pengalaman hidup saya juga tipikal orang yang tidak mudah percaya. Di awal perjalanan iman saya beruntung sekali karena Tuhan mau datang kepada saya, menyatakan dirinya, sehingga saya tidak bisa menghindar lagi, walaupun harus dalam keadaan dan cara yang sulit, tapi pada akhirnya saya bisa percaya sama Tuhan, dan itu saya yakin sekali hanya kuasa Tuhan yang bisa membuka hati seseorang. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan hanya menyampaikannya, menginformasikannya, dan terlebih bisa mencontohkannya, meneladankannya. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Ada 2 ayat yang menggugah hati saya. Mari kita baca dari Titus 2 ayat yang ke-7 dan yang ke-10. Saya bacakan versi TPT. Above all, set yourself apart as a model of a life nobly lived. Di atas semuanya, contohkan, hidupi sebuah kehidupan yang luhur, yang dihormati dan yang mulia. Live with dignity, demonstrate integrity in all that you teach. Kamu harus hidup dengan bermartabat, punya nilai-nilai kehidupan, jangan ngasal. Kamu perlihatkan segala hal yang kamu perkatakan. Kamu usahakan untuk walk the talk. Ketika kamu bilang, kamu coba lakukan juga. Itu di ayat 7. Lalu di ayat 10, nor still but prove, buktikan, themselves to be completely loyal and trustworthy. By doing this, they will advertise through all that they do the beautiful teachings of God our Savior. Jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa kita ini orang yang setia, orang yang trustworthy, bisa diandalkan, dengan mempertontonkan gaya hidup yang baik, yang luhur.
Karena dengan cara seperti itu, kita sedang memberitakan, sedang mengiklankan, sedang mempublikasikan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya menggunakan bahasa Inggris, walaupun saya terbatas, tapi saya lihat bahwa arti dari ayat ini sangat-sangat dalam, lebih ngigit gitu ya. Jadi, apa sih yang ingin disampaikan oleh ayat ini? Sederhananya, ada cara tersendiri loh dalam menyampaikan Injil secara efektif. Yaitu kita harus set the example, kita harus contohkan, kita harus teladankan, and gain respect. Gain respect, dapatkan hormat dari mereka, dapatkan sesuatu dari mereka bahwa kita hidup dengan baik dan mereka juga bisa menghargai kita. Seperti itu Bapak Ibu. That's why, makanya kenapa orang percaya nggak boleh malas-malasan, harus mengusahakan yang terbaik, keep doing the best, ya, karena kita diminta oleh Tuhan untuk mencontohkan hidup yang luhur. Supaya orang-orang yang sulit untuk mencerna Tuhan Yesus secara lisan bisa melihat dengan mata mereka, bisa mendengar bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita berikan contoh dulu kepada mereka bahwa hal itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan, kesanggupan, dan kuasa bekerja dalam hidup kita. Amin. Bagaimana caranya? Jikalau kita di satu sisi mengajak orang untuk mendekat kepada Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan kepada orang tersebut, tapi di sisi lain, kehidupan kita kurang dijaga. Kita berkata seenaknya, kita buat keputusan-keputusan yang bisa merugikan orang lain, kita kurang berusaha, kurang effort, kita nggak menunjukkan integritas kita tidak ada kesetiaan, kita tidak bisa diandalkan. Bagaimana orang bisa percaya kepada kita pada saat kita memberitakan firman Tuhan kalau kita hidupnya seperti itu? Bukannya kita menjadi berkat, malahan kita jadi batu sandungan, betul? Ya. Itu kenapa setiap orang percaya diminta untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Maka dari itu, ketika kita bekerja, kita bukan bicara soal nyaman atau tidak nyaman, bukan soal untung kecil atau untung besar, bukan statusnya bisa dihormati oleh orang atau tidak, tapi apakah kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik dan benar atau belum? Dalam rumah tangga juga bukan mengenai siapa duluan yang mendapatkan haknya, atau kita berusaha supaya terlihat ideal, terlihat romantis di depan umum, tapi apakah kita bisa terus secara konsisten, setia mengasihi pasangan kita, terutama pada saat keadaannya sedang sulit. Dan dalam pergaulan, ini juga sangat penting, bagaimana kita ingin membawa seseorang kepada Tuhan Yesus, jikalau kita sendiri tidak mengusahakan, tidak menunjukkan kehidupan yang baik kepada mereka. Ini akan sulit sekali. Karena apa yang kita lakukan itu bersuara lebih keras dibandingkan apa yang kita katakan. Maka dari itu saya belajar, dan saya mengajak saudara juga untuk belajar, kita sama-sama belajar untuk set ourselves as a good example and gain respect dari mereka. Maka orang lain akan notice bahwa perbuatan kita ini baik dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman kebenaran ini. Kami berdoa Tuhan, supaya kami tidak hanya bisa menarik-narik orang untuk dekat sama Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tidak hanya mendoakan mereka, tapi kami sendiri menjadikan diri kami sebagai Alkitab yang terbuka. Bagaimana kami hidup dengan baik, mereka melihatnya, mereka tertarik untuk mengenal Yesus, dan mereka bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan itu dalam hati kami, dalam diri kami, ubah diri kami Tuhan, untuk menjadi pelaku firman.
Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekian devotion kali ini. Sampai bertemu di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.